Nah sekarang serangan jantung terus ada blockage karena kolesterolnya tinggi. Saya sempat kecewa sih gitu, kok bisa ya gitu. Setelah semua usaha yang gue lakukan, olahraga, makan sehat, tidak ini itu, melakukan ini itu, kok bisa sih gitu gue masih mengalami apa yang terjadi pada diri gue. Saya ambil resiko yang terakhir, pilihan yang terakhir adalah operasi bypass jantung. Apa sih operasi bypass jantung itu? Open heart surgery, jadi dokter membuka tulang dada saya, terus dia membuat pembuluh darah baru, ambil dari kaki dipindahin ke 3 tempat yang membutuhkan tersebut. Nah itu yang paling visible untuk kondisi saya, karena kondisi jantung saya, pompa jantungnya, katupnya, apanya semua sehat. Jadi it should be mau bilang mudah kok kayaknya menggampangkan ya, tapi maksudnya visible lah gitu, it's doable lah gitu, kayaknya paling disarankan lah gitu kayaknya. Umur saya juga masih dibilang dewasa muda, berarti akan lebih cepat, kondisi badannya sehat, itu aja deh, jadi kualitas hidupnya panjang gitu. Saya dikasih waktu 2 minggu untuk berpikir. Begitu kalau dokter udah ngomong, Bapak rundingkan bersama keluarga, itu kayaknya serem ya. Takut apa enggak? Takut lah Jack. Pas denger rundingan aja dulu sama keluarga, itu gue agak, oh gitu ya, oh ya udah. Jadi saya minta 1 bulan untuk berpikir, cari second opinion juga diperbolehkan oleh dokter. Jadi ya udah selama 1 bulan itu saya berpikir, aduh kayaknya saya masih pengen menikmati hidup lebih panjang dengan kualitas yang lebih baik. Ya memang bypass surgery itu kayaknya gory banget gitu, kayaknya horor banget. Tapi successful rate-nya dari hasil konsultasi saya dengan Dr. Maizul, dokter bedah jantung saya, dan Dr. Sakta saya, dokter jantung saya bilang success rate-nya itu tinggi sekali gitu. Dan di Indonesia tuh dokter-dokter kita udah on a daily basis they perform open heart surgery, sudah banyak lah dilakukan. Jadi hanya stigmanya saja gitu. Jadi ayo deh, ya udah gua mantapkan. Let's do it. Oke, boleh melihat ke belakang sedikit pas divonis sama dokter, perasaannya seperti apa? Terus kan memutuskan untuk Kaget ya? enggak ngabarin ke orang-orang sekitar, Iya. apalagi ke sahabat, itu seperti apa? Kalau tahu sih, karena kaget, iya kaget lah gitu. Karena sebetulnya lebih ke kecewa. Kaget karena saya kecewa ya. Maksudnya I have invested so much in being and staying healthy, so I thought dari karena kan saya tuh obesitas ya, I grew up very fat, jadi dari zaman dulu tuh sudah terdoktrin kalau anak gemuk itu nanti besarnya banyak penyakit bla bla bla. So I spend all of my childhood dan juga growing up itu berusaha untuk menguruskan badan gitu. Jadi saya mulai hidup sehat itu karena saya bosen gendut, itu aja sebenarnya. Masuk 30 tuh lebih kencang lagi usahanya. Nah sekarang serangan jantung terus ada blockage karena kolesterolnya tinggi. Saya sempat kecewa sih gitu, kok bisa ya gitu. Setelah semua usaha yang gue lakukan, olahraga, makan sehat, tidak ini itu, melakukan ini itu, kok bisa sih gitu gue masih mengalami apa yang terjadi pada diri gue. Sementara gue ngelihat tetangga, lah ngebandingin sama tetangga hidup gue gitu, yang itu kayaknya jauh lebih jorok deh makannya, bebe aja tuh. Gue udah berhenti ngerokok, yang itu masih ngerokok kayaknya sampai umur 70, dia bebe aja Jack gitu. Kolesterol gue segini, yang itu kolesterol lebih tinggi, kok dia nggak kenapa-napa. Iya mau gimana, kocokan hidup di badan gue, kolesterol yang levelnya segitu tidak bisa ditolerir karena genetically my body cannot process it. So berdamai aja, kocokan hidup, kita bisa berusaha. Ya, mau bilang apa? Keputusan buat nggak cerita ke keluarga, ke teman-teman sekitar itu? Karena saya nggak pengen bikin panik gitu loh. Saya itu paling nggak suka merepotkan, karena I spend a certain period of my life mengurus orang tua saya yang sakit. Jadi saya tahu
up and down dan nggak enaknya kayak apa dan beban emosionalnya tuh seperti apa. Jadi ketika saya sakit, apalagi yang kemarin itu major, saya nggak pengen sebenarnya membebani teman-teman saya gitu. Apalagi teman-teman saya kan masih di at the prime of their youth gitu, lagi kerjaan tuh lagi tinggi-tingginya. Aku nggak pengen membebani deh gitu. Jadi aku pikir ntar aja deh gitu, kalau udah once I have decided what to do baru gue cerita sama teman-teman gue. Oke, berarti padahal kan dokter bilang kamu rundingin dulu sama keluarga. Berarti kamu sama sekali keputusan kamu melakukan keluarga inti aku kasih tahu. Tapi itu keluarga inti yang jadi cuman manajerku 1 orang, adekku, jadi cuman 5 orang yang tahu yang rundingan. Gak mau membebani keluarga kakak dengan teman-teman semua dengan kabar kamu, tapi pada saat divonis dan harus melakukan operasi, kamu sendiri merasa ketakutan nggak sih, gagal nanti atau apa? Ada pada saat 1 bulan tuh yang lagi mikir itu, saya berdoa, saya meditasi, saya tuh terbiasa bertanya memang ya. Gue nanya aja sama Tuhan, Jack, Jack. kan akrab. Jack, will I survive the operation? Kira-kira buat Tuhan tuh, lo masih mau gue hidup apa enggak sih? Gue tuh nanya gitu. Dan untungnya Tuhan kasih jawaban cepat gitu. Makanya gue lebih percaya diri gitu, menjalani, karena gue yakin oke, ini yang Tuhan mau saya lakukan. Dan saya memang minta sama Tuhan, kalau emang Tuhan mau gue operasi, lu permudahkan jalan dong gitu, biar semuanya tuh gampang aja gitu. Contohnya gitu, saya ini kan middle class pekerja ya, saya tuh bukan konglomerat gitu. Dan insurance saya itu juga cuman cover hanya di Indonesia, karena akal pikiran saya tuh kalau sampai kenapa-napa, kayaknya gue akan bikin repot deh kalau gue mesti ke luar negeri, terus teman-teman sama keluarga gue gimana, ya kan? Kan gue bukan, ayo gue punya pesawat pribadi, satu keluarga berangkat ke Singapura. Gue tuh nggak begitu, middle class beb gitu. Jadi ya udah, jadi pasti di Indonesia. Anyway, di doa gue bilang ya udah, kalau Tuhan pengen gue operasi, lo pertemukan gue dengan dokter yang tepat. Ya udah, dia kirim dokter yang tepat, jadwal dokternya juga yang tadinya katanya biasanya padat, gue ketemu dokternya gampang, dokternya langsung bilang, mau minggu depan? Oh mau? Oke, kita operasi, oke gitu. Suster sama dokter di Siloam tuh sampai, ih kok tumben nih jadwalnya dokter Maizul cepet banget, bapak beruntung banget. Iya nih gitu, kayaknya semua dimudahkan. Jadi aku pikir ya emang udah jalannya Tuhan ya. Kan yang pertanyaan sedikit sensitif sebenarnya. Iya. Pada saat kamu ngerasa ketakutan akan kegagalan, akan pasti kepikiran Iya. Kamu pernah nggak gitu? Kamu ngerasain nggak waktu itu? Dalam 1 bulan tuh ketika mencoba memutuskan dari 3 pilihan tuh apa yang aku lakukan. Jadi within that period of time, dari 3 pilihan itu kan saya bertanya di doa saya, Tuhan, kalau emang Tuhan mau gue operasi, berarti gue nggak akan meninggal. I will survive the operation. Kalau memang menurut Tuhan maksudnya ya, kan akrab, aku nggak akan survive, ya kuatkanlah hati teman-teman dan keluarga gue. Karena kan kalau gue yang meninggal, gue nya kan udah nggak rasa apa-apa ya, gue udah di nirvana dan di surga gitu. Yang sedih kan mungkin teman-teman aku, keluarga aku gitu. Kuatkan orang yang ada di sekeliling aku. Tapi Tuhan bicara di doa saya, dia bilang, no, you will survive. I still have a lot of things that I want you to do in your life. Jadi aku lebih percaya diri. Jadi takutnya seminggu deh ketika lagi berdoa. Jadi doa juga nggak gue nanya hari ini dijawab langsung hari ini ya, Bo. Emangnya pakai kilat. Oke, orang-orang maaf nih Kak, yang ibaratnya akan melakukan operasi bypass itu pasti kan ada bayangan-bayangan maaf meninggal atau gagal. Nah pada saat kamu bertanya sama Tuhan, kamu akan bagaimana nih, akan survive atau meninggal, dan kamu kepikiran gak sih, kalau misalnya kamu meninggal, ada gak sih hal-hal yang udah kamu siapin sebenarnya jika itu operasinya gagal? Misalnya kayak udah nyiapin ini untuk keluarga, ini untuk keluarga, ada nggak Kak? Enggak tuh, karena sebelum aku operasi jantung juga aku udah
karena I grew up with grandparents ya, usianya tuh waktu saya ABG mereka tuh udah kakek nenek, Jack. Jadi itu tuh udah empanan hari-hari deh, udah pembicaraan kami hari-hari. So my grandparents talk about death itu dalam rangka mempersiapkan kami, nanti kalau sudah besar, mami papi udah nggak ada, ini yang harus kalian lakukan. Jadi itu juga kebiasaan yang sama yang saya lakukan di rumah saya gitu. Saya terbiasa, nanti udah ngomong gitu sama adikku, sama ponakan aku, nanti kalau saya sudah tidak ada, ini yang harus dilakukan. Nggak usah, ya nangis boleh, sedih boleh, tapi hidup harus berlalu gitu. Ini yang surat-surat apa yang harus dipersiapkan, ya ini utang piutang yang harus diselesaikan kalau ada gitu. Jadi aku udah terbiasa sih. Jadi pas kemarin jantung ya udah, you know what to do, right? Melihat operasinya yang berjalan lancar gitu. Proses recovery-nya seperti apa mungkin saat itu? Proses recovery-nya, this is my Mount Everest. Gue bilang sama teman-teman gue, this is by far the hardest physical challenge yang pernah saya lampaui. Padahal, karena saya tahu dokter tuh sudah mempersiapkan. Karena saya juga tahu ya, maksudnya kita juga berdoa, tapi kita juga bicara fakta dong. Dokter tuh, kamu tuh sehat, jadi harusnya pemulihannya cepat. Maksudnya nggak ada diabetes, nggak ada hipertensi, nggak ada lalalala gitu. Jadi harusnya cepat. Tapi dokter juga bilang sama saya gitu, sebelum operasi, gue harus mempersiapkan fisik gue. Jadi 1 bulan yang ketika gue lagi mikir itu, gue olahraga tiap hari, gue jaga istirahat, gue makan dengan benar supaya ketika masuk ke dalam kamar operasi, gue tuh on my top condition. Operasi itu udah bukan tanggung jawab gue, operasi itu tanggung jawab dokter, ya dong. Begitu operasi selesai, ya itu tanggung jawab gue lagi. Walaupun gue ada di rumah sakit dan dokter bekerja bersama dengan saya untuk mengembalikan recovery saya, tapi it is upon my responsibility, apakah saya mau sembuhnya cepat apa enggak gitu. Sakit apa enggak? 3 hari pertama sih sakit ya, apalagi kan infus dari sini, bayangkan ya, ini kan dibelek, dibuka ya. Rib cage kita kan bentuknya gini ya, to give you a description of what happened. Dibuka kan begini dong, ya, belakang kan berarti begini dong. Kan pegelnya tuh kayak apa ya, sakitnya. Begitu dia ditutup dengan timah ya, benang ya gitu deh. Terus ada selang, terus selama 2 hari pertama saya di ICU, 3 hari pertama dengan rupa-rupa alat. Jadi memang ya 4 hari pertama tuh oke gitu. Kadang bosen, kadang putus asa, kadang capek, badan bengkak, bloated, pipis nggak bisa, BAB nggak bisa, makan aja sehari pertama kayak cuma di atas tempat tidur doang, disuap-suapin, mandi apa lagi ya. Baru hari keempat tuh sebenarnya badan masih lemes, tapi dokter sama suster bilang harus udah belajar jalan. Gue gini, belajar jalan, gila loh, gue bisa kali. Pikiran kita kayaknya pengen bergerak, tapi badannya anjrit kok gak ada yang bergerak ya badan gue ya. Oh my god, belajar angkat kaki dulu gitu. Jadi kayak baby step, tiap hari harus ada yang dipelajari. Mentalnya buat saya memang perlu dipersiapkan dengan baik. Makanya pas saya cerita nih di Instagram dan banyak ketemu orang, banyak kan yang reach out to me, Kak, papa aku mau operasi juga, apa yang harus aku lakukan ya? Persiapkan mental, dampingi dengan baik, apalagi buat yang sudah berumur ya 60-70, recovery-nya kan pasti udah lebih lama ya, pasti lebih menantang lah gitu. Harus dipersiapkan, yuk kita harus siapkan mental. Once we put it in our mind that we can do it, we can. Berarti setelah kondisi kamu yang sekarang pasti kan itu ada, kayak tadi kamu ceritain ya Kak, ada beberapa keterbatasan yang gak bisa kamu lakuin gitu, kayak capek dan segala macam. Sempat ngerasa, aduh gak bisa aktivitas kayak gini, beberapa hal yang gak bisa kamu lakuin, sempat kayak gitu. Nah, kenapa juga akhirnya saya mengambil pilihan bypass? Karena setelah secara teori recovery-nya itu 6 minggu aja.
setelah 6 minggu sternum alias ribcage saya itu sudah jahit nyatu sempurna. Setelah 6 minggu itu saya sudah mulai gradually bisa aktivitas fisik tuh. Saya udah mulai bisa olahraga, saya udah mulai belajar angkat beban, saya udah bisa nyetir. 2 minggu pertama aja yang harus dijaga dengan baik gitu. Sekarang sih saya kayak lahir baru. Saya udah boleh terbang. Walaupun secara teori katanya gradually nanti setelah 1 tahun baru berasa kualitas hidupnya gitu. Nafas juga kemarin ini kan susah ya, waktu serangan jantung kan nafas tuh kayak ada blockage-nya gitu loh. Sekarang fine, I feel fine gitu, cuman restriktif aja. Pelan-pelan masih ada luka sayatan yang sembuh. Selebihnya fine. Menjawab pertanyaannya apa pantangannya? Sekarang sih udah nggak ada ya. Tapi yang harus tetap rajin minum obat. Since aku nggak tahu ya, di TV boleh nggak sih ngomong rokok? Tidak boleh merokok, menjaga kadar kolesterol dengan baik. Udah.